Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ibu juga sehat. Sepertinya ada yang kosong, berarti ada yang tidak masuk. Siapa seksi absensi? Bagaimana itu? Kenapa alasannya tidak masuk? Sakit. Ada yang sakit ya? Oke anak-anak, alhamdulillah kita semua bisa hadir pada pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang biasanya memimpin doa? Ogi, silakan Ogi. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mati mulai. Sudah ya. Ibu absen tadi, ada beberapa orang yang tidak hadir hari ini. Nabila, Rifa, Najib, 4 orang ya. Yang 3 orang belum datang itu? Belum. Kemana, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baik, nanti kita tunggu ya. 3 orang teman kita yang belum hadir hari ini. Coba sekarang ibu tanya dulu ya anak-anak. Pada waktu pertemuan hari Rabu minggu kemarin, ada yang masih ingat pembelajarannya? Oh iya, mangga silakan disiapkan dulu. Buku catatannya, buku paketnya boleh disiapkan ya. Baik anak-anak, mari kita ingat kembali pertemuan minggu kemarin ya, pada waktu hari Rabu. Siapa yang ingat kita membahas materi apa? Ya Caca silakan. Kita ada membahas bagian-bagian kromosom, Itu saja. lalu substansi genetika sama jenis kromosom. Oke, baiklah. Sekarang ibu tanya lagi, apa yang mengakibatkan? Misalnya di sini Andra rambutnya lurus, tapi adik Andra rambutnya keriting. Andra rambutnya mirip bapak, adik Andra rambutnya mirip mama. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Sofi? Karena ada apa? Ada genetik, ada substansi genetik yang membawa sifat dari orang tua kepada anaknya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai substansi genetik. Tapi minggu ini kenapa rambutnya bisa keriting? Kenapa rambutnya bisa lurus? Kenapa matanya bisa belok? Kenapa matanya bisa sipit? Coba, ada apa yang membedakan? Kita semua berbeda sifatnya. Ada yang sudah baca? Mengapa kita semua sifatnya berbeda? Berdasarkan apa kita bisa berbeda? Tidak ada yang tahu? Belum ada yang persiapan hari ini? Coba ibu tanya, kalau kalian makan, jenis makanan apa saja? Yang mengandung apa saja? Ada yang mengandung protein, ada yang mengandung apa? Karbohidrat, ada yang mengandung apa? Serat, apa lagi? Karbohidrat, protein, satu lagi yang sering kita suka pakai minyak, lemak. Dari 3 kelompok makanan besar tersebut, mana yang kira-kira mempengaruhi sifat makhluk hidup? Apakah lemak, apakah protein, apakah karbohidrat? Apa Debbie? Protein. Jadi kenapa fisik kita bisa berbeda? Jangankan antara Tiara dengan Sophie, beda orang tua, beda emak, beda bapak. Yang satu keturunan pun adik kakak sama persis tidak wajahnya? Tidak. Jangankan hanya adik kakak, ada yang kembar tidak di sini? Ada yang kembar? Siapa? Rika kembar. Rika dengan Raka. Oh Reka. Rika dan Reka sama persis tidak? Kembar identik, tapi apakah dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sama? Ada tai lalat tidak? Tai lalatnya sama letaknya? Nah, tai lalatnya beda ternyata. Padahal mukanya mah sama atau mirip. Ternyata tidak semuanya sama. Padahal Reka dan
Rika 1 ovum 1 sperma. Nah, itu yang akan kita bahas adalah sintesis protein. Baik? Ya, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri, Mikala, dan Nadika baru datang. Sok, duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Anak-anak, Ibu memberikan LKPD yang akan kita bahas pada hari ini. Sambil kalian duduk berkelompok, Ibu minta tolong kepada seksi peralatan untuk memasangkan video dan laptopnya ya. Mohon maaf, Ibu minta bantuan. Satu kelompoknya 4 orang ya, 2 orang. Sambil menunggu peralatan memasangkan, kalian pelajari dulu ya. Pelajari dulu isi LKPD-nya. Rika, boleh ke sini ya. Waalaikumsalam. Aduh, Darmawan juga sama kesiangan. Baik anak-anak, coba minta perhatiannya. Sudah dipelajari LKS-nya? Baiklah, seperti halnya tadi yang sudah Ibu sebutkan, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Karena ini merupakan suatu tahap, jadi alangkah lebih afdolnya ya kalau kita semua melihat animasinya. Baik, semuanya tidak ada yang memegang pulpen, tidak ada yang memegang HP, kita semua bersama-sama untuk melihat tayangan video sintesis protein. Tapi boleh sambil dilihat LKS-nya, karena di LKS ada pertanyaan. Pertanyaan itu bisa dijawab kalau mengamati video dengan cermat dan teliti ya. Baik, monggo. Kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Untuk dapat menjalankan fungsi tubuh dengan baik berasal, makanan itu berasal dari apa yang kita makan. Masih ingatkah kalian tentang sistem pencernaan? Makanan dicerna terlebih dahulu, baik secara mekanik ataupun kimiawi. Kita itu sipit dan mata kita itu belum. Sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian. Kalau yang translasi, kalau translasi Sitoplasma. Ya berarti translasinya di sitoplasma. dua tahap. Ada yang sulit, nak? Ini bulan dua tahap sama lokasinya. Betul. Apa yang sulitnya? Transkripsi di Tadi di video sama nukleus? Sophie mengamati nukleus? Iya. Sama ya udah. Kalau semuanya sudah satu paham silakan. Ibu tidak akan jawab mana yang benar mana yang salah karena tugas kalian mengamati. Tapi kalau satu kelompok sudah satu suara, kecuali kalau ada beberapa kelompok menurut Tiara A, menurut Caca B, berarti selain dari video boleh dibuka bukunya atau internet ya. Ada kesulitan Andri? Ini Bu, kan kita teh tadi kayak Coba agak diperkeras suaranya Andri. kurang fokus lagi ya Bu, pas Betul. nonton video. Iya. Jadi yang perlu kita lakuin teh ya memutar video lagi biar supaya kita lebih tahu. Betul. Mungkin tadi kurang fokus ya. Jadi boleh karena sudah Ibu share ya sama Tiara di grup, boleh ditonton ya, silakan. Didiskusikan ya pertanyaannya. Bisa? Jika di video kurang jelas atau tidak jelas, boleh dicari di buku atau di internet. Kalau pakai batik ini kelihatan jadi mahasiswa ya, pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik. Aduh, merasa ngajar mahasiswa begitu. Beri kondangan. Ini nanti dia membentuk Bisa? membentuk asam amino dan Boleh ya, Ibu. ya
Silakan ya, kalau ada masalah boleh bertanya lagi. Ayo, waktu diskusi kelompoknya sudah habis anak-anak. Mari kita diskusi kelas ya. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1, Cu? Silakan Caca. Dibacakan dulu soalnya baru dijawab. Nomor 1, sebutkan 2 tahap utama dalam sintesis protein beserta lokasinya. Yang pertama, transkripsi, lokasinya di nukleus. Yang kedua, translasi, lokasinya di sitoplasma. Bagaimana yang lain? Sama atau beda jawaban dengan Caca? Sama. Good job Caca. Sama berarti semuanya betul ya. Nomor 2, Ogi. Ya nanti gantian ya. Sebutkan titik awal dan titik akhir dari suatu gen. Apa Ogi jawabannya? Titik awal promotor region dan titik akhir terminator region. Good. Number 3, Debbie. Peran RNA polimerase dalam proses transkripsi. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Siapa yang berbeda dengan jawaban Debbie? Silakan Andra nomor 3. Polimerase membuka dan memisahkan rantai RNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah dari 5 ke 3 sehingga terbentuknya pemanjangan RNA messenger atau mRNA hingga tiba pada titik terminator region pengakhiran dan inilah proses terminasi. Wow, panjang sekali. Ya. Sebetulnya yang Andra katakan sampai mana sudah betul. Bagaimana tRNA mengenali kodon? Dengan cara bagaimana? Jelaskan bagaimana tRNA mengenali kodon pada mRNA. Asam amino tersebut ditambahkan ke rantai protein yang sedang tumbuh. tRNA spesifik berpasangan dengan urutan komplementernya pada molekul mRNA. Ya, betul ya. 3 triple atau triplet pada mRNA disebutnya kodon. Sedangkan 3 triple pada tRNA disebutnya antikodon. Nah, ini pasangannya yang sudah tadi Ibu jelaskan. A selalu berpasangan dengan U, C berpasangan dengan B, begitupun sebaliknya. Jadi jika di kodonnya ada C, berarti di antikodonnya masa A. Nah, pasangannya adalah G. Jika di kodonnya ada G, berarti pasangan antikodonnya C. Betul, ada C. Jika di kodonnya A, berarti di antikodonnya U. Ingat-ingat di pasangan. Pasangan ini. Ya. Oke. Baik anak-anak, semua soal yang pada LKPD sudah selesai dijawab. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, coba siapa yang mau menyimpulkan? Kita belajar tentang apa tadi? Sintesis protein. Jadi protein itu seperti apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan Caca. Jadi karena urutan protein setiap makhluk hidup berbeda, mengakibatkan keunikan setiap individu itu berbeda. Contohnya ini Sofi sama Tiara, ada perbedaan dari alis mereka. Itu terjadi karena urutan proteinnya berbeda. Urutan protein alis Sofi Sama dengan urutan protein alis Tiara berbeda. Coba kita lihat alisnya ya, mana betul? Coba. Anak kalian kan udah tinggal berapa tahun? Mau 3 tahun ya? Loh, Tiara mah alisnya tipis. Padahal dikurut nggak Tiara? Tidak dikurut. Tapi Sofi alisnya lebih tebal. Kenapa berbeda? Beda emak, beda bapak. Urutan sintesis proteinnya juga berbeda. Good, bagus Caca ya. Jadi anak-anakku semua, kita semua dilahirkan berbeda ibu dan bapak. Satu ibu satu bapak saja, tidak semua penampakan fisiknya sama. Yang kembar Riki dan Reka seandainya satu kelas, coba kita bandingkan ya. Dari ujung rambut pasti ada bedanya. Walaupun mukanya percis, mungkin 90% sama mirip. Kalau kita lihat semuanya, tapi nggak mungkin juga ya. Masa bajunya dibuka, kemudian buka nggak juga. Seperti itu ya. Baik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Silakan LKPD masing-masing kelompok dikumpulkan.
Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Ibu mohon bantuan kepada Andri sebagai peralatan untuk membereskan peralatannya. Baik, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan mari kita bersama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadika sama Mikala dan juga Darmawan nanti istirahat ke ibu dulu ya. Ya, siap Bu. Kita bicarakan hal yang tadi ya. Gimana sekarang Nadika sudah tenang? Tenang Bu. Oke. Kalau Nadika sudah tenang berarti ibu akan ngobrol ya dengan Nadika. Nadika tahu tidak kenapa Nadika sekarang dipanggil sama ibu? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Ya. Kasus tadi pagi pelajaran Oh, kita. iya. Kenapa tuh Bang? Kesiangan Bu. Oh iya, kesiangan. Boleh ibu tahu apa penyebab Nadika kesiangan? Tadi di jalan macet Bu. Macet, Iya, betul. Nadika jam berapa berangkat dari rumah? Jam 7 kurang 10 menit Bu. Jam Iya. 7 kurang 10 menit macet, akhirnya kesiangan. Kesiangan. Nadika tahu bagaimana solusinya kira-kira supaya tidak kesiangan dengan kondisi Jatinangor yang memang seperti ini? Ini Bu berangkatnya lebih cepat Bu, lebih pagi. Betul ya. Ibu tahu semua anak juga atau semua orang pernah mengalami kesalahan ya. Termasuk mungkin ibu ya, selama Siap. hidup ibu tidak akan sempurna. Tetapi bagaimana kesalahan itu kita ambil pengalaman, ambil hikmahnya. Nadika sudah tahu bagaimana solusinya, berarti berangkatnya harus lebih Cepat. Ya. ke depannya. Siap Bu. Harus lebih pagi ya. Tetap semangat. Siap, Bu. Sok, sekarang kembali ke kelas ya. Siap Bu. Terima kasih. Mangga ya. Sok.